ada pasang susuk, pakai mantra, pakai ilmu pengasihan, itu yang ada hanya akan memberikan sugesti. Bicara tentang aura, tentang wibawa, tidak pandang ras, suku, agama, tidak pandang warna kulit. Karena penilaian tentang baik buruk, oh cantik, oh cakep, dan lain sebagainya, itu adalah penilaian yang relatif dari setiap individu. Nah, apa hubungannya Mas Wahyu? Membuka aura, membuka wibawa kita, dengan kita memahami dua unsur ini. Jelas, sangat berhubungan. Nggak usah ribet-ribet. Harus belajar ilmu ini, olah pernafasan ini, dan lain sebagainya. Sekali lagi, bukan berarti cara-cara itu salah, enggak. Sejauh jenengan paham dan tahu maksud dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin mengulang lagi, ya, sebetulnya ada di video yang sebelumnya ya, tapi mungkin dulur-dulur belum melihat atau yang masih baru menonton channel Sinau Urip ini, tentang bagaimana sih caranya membuka aura wajah atau kewibawaan atau wibawa di dalam pribadi kita. Nah, apakah kalau kita menggunakan cara-cara seperti pasang susuk atau mungkin menggunakan ilmu-ilmu pengasihan, apakah itu salah? Nah, Mas Wahyu akan mengupas ini kepada panjenengan semua, ya. Tentunya kembali lagi Mas Wahyu sampaikan, Mas Wahyu tidak bermaksud menggurui, Mas Wahyu tidak bermaksud minteri, Mas Wahyu tidak bermaksud bahwa Mas Wahyu ini sudah punya ilmu yang tinggi, tidak, ya. Tetapi atas dasar bahwa Mas Wahyu ini juga manusia biasa sama seperti panjenengan, atas dasar Mas Wahyu ingin kita bisa sama-sama belajar, karena hidup yang paling nikmat adalah ketika kita mampu bersyukur dan kita mampu menjadi manfaat untuk banyak orang dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya, jadi itulah yang membuat Mas Wahyu ingin terus membuat video-video yang insya Allah ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat panjenengan. Monggo kita sama-sama sharing ya, kita belajar. Kalau ada yang belum paham, nanti boleh silahkan bertanya di komentar. Mas Wahyu juga mohon maaf, mungkin admin atau tim Sinau Urip tidak bisa membalas satu persatu. Panjenengan boleh WA ke adminnya Sinau Urip nanti sehingga bisa disambungkan untuk ngobrol dengan Mas Wahyu ya. Nah, kembali ke bagaimana sih cara agar kita mampu membuka aura atau wibawa kita, dan apakah kalau kita pasang susuk, kita pakai ilmu pengasihan, kita pakai tirakat tertentu, apakah itu salah? Jadi Mas Wahyu jawab ya, panjenengan mau pasang susuk, panjenengan mau pakai tirakat apapun, panjenengan pakai ilmu pengasihan apapun, ya, belajar sendiri atau lewat orang lain yang dirasa mampu, buat Mas Wahyu secara pribadi, sejauh orang yang panjenengan mintai tolong itu memang betul-betul paham, betul-betul mengerti, dan betul-betul mempunyai keahlian di bidang tersebut, dan semuanya atas dasar keimanan kepada Gusti Allah,
insya Allah buat Mas Wahyu secara pribadi tidak ada masalah. Kenapa Mas Wahyu bilang demikian? Karena mohon maaf, tidak semua orang bisa mampu belajar sendiri. Jadi tolong, jangan mudah terjebak, jangan mudah panjenengan ketika mendengarkan orang lain bercerita, panjenengan mudah percaya, lalu panjenengan terapkan, terus kalau jenengan tidak mampu, tidak bisa, diulang-ulang terus, yang ada panjenengan bingung, yang ada panjenengan stres ya. Jadi kalau menurut Mas Wahyu, saran dari saya, kadang kita juga membutuhkan kok alat di dalam mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita juga butuh kok bantuan orang lain untuk kita mengetahui jalan yang benar. Kadang kita juga butuh kok bantuan orang lain untuk meringankan beban yang dirasa berat ketika kita pikul sendiri. Nah, akan tetapi harus paham, harus mengerti. Kembali lagi, apanya? Ya maksud dan tujuannya. Harus paham. Isinya apa sih? Nah, kalau kita bicara tentang membuka aura, membuka wibawa, misal panjenengan ingin pasang susuk misalkan, mau itu logam mulia, ya, emas ya, ataupun itu mungkin berlian atau inten dan lain sebagainya, permata ya. Sejauh panjenengan minta tolong kepada orang yang memang punya keahlian dan tidak membahayakan kita secara fisik, secara jasmani, tidak ada masalah. Tetapi jangan lupa, harus atas dasar keimanan kepada Gusti Allah. Tapi kembali lagi, ini juga bisa jadi pro kontra. Ya, sekali lagi, ini menurut pemahaman Mas Wahyu secara pribadi. Jadi, kalau memang orang tersebut ahli pasang susuk misalkan, jenengan tidak akan merasakan sakit, dan susuk yang dipasangkan ke panjenengan memang susuk yang betul-betul bersih. Makanya kenapa sih rata-rata orang pasang susuk itu harus pakai emas atau logam mulia? Karena di situ unsurnya murni. Tidak membahayakan. Akan tetapi ketika prosesnya atau caranya salah dan orang tersebut tidak betul-betul ahli, maka itu akan menjadi berbahaya. Mohon maaf. Ya. Lebih-lebih hanya asal pasang saja. Karena kalau kita bicara tentang hal gaibnya jelas ada. Apa itu doa? Nah, kalau orang tersebut tidak mampu masuk di dalam keimanan doanya yang didasarkan kepada Gusti Allah ini tadi, akan jadi sia-sia nanti. Hanya dipasang benda di sini atau di sini, macam-macam. Lebih-lebih orangnya tidak ahli, yang ada akan membahayakan fisik kita. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu, pengasihan, apapun itu namanya, itu juga tidak ubahnya sebuah doa. Lah kalau panjenengan tidak mampu masuk di dalam hakikat doa tersebut, itu juga akan percuma. Yang ada, pasang susuk, pakai mantra, pakai ilmu pengasihan, itu yang ada hanya akan memberikan sugesti. Nah, lalu apakah sugesti ini bisa bermanfaat untuk diri kita? Ya manfaatnya cuma kita percaya diri aja. Tetapi tetap auranya nggak akan kebuka, auranya, wibawanya nggak akan keluar. Hanya percaya diri, bahkan percaya diri yang berlebihan juga akan membuat aura kita akan semakin jelek.
Jadi Mas Wahyu sekali lagi menyampaikan ini atas dasar Mas Wahyu kepingin panjenengan bisa lebih berhati-hati sebelum melangkah. Nah, lalu bagaimana Mas Wahyu caranya? Kalau buat Mas Wahyu, ya sekali lagi saya tidak menyalahkan dengan catatan itu tadi. Kalau panjenengan mau pasang susuk, mau pakai ilmu pengasihan dan lain sebagainya, silahkan, itu hak masing-masing. Akan tetapi kalau buat Mas Wahyu, alangkah baiknya kalau panjenengan mampu membuka aura atau wibawa yang ada di pribadi panjenengan sendiri. Nah, caranya bagaimana? Mudah. Nggak usah pakai puasa. Nggak usah pakai mantra. Setiap orang, setiap manusia, sebetulnya secara alami sama Yang Maha Kuasa itu sudah diciptakan luar biasa sempurna dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita bicara tentang aura, tentang wibawa, tidak pandang ras, suku, agama, tidak pandang warna kulit. Karena penilaian tentang baik buruk, oh cantik, oh cakep, dan lain sebagainya, itu adalah penilaian yang relatif dari setiap individu. Tetapi kalau kita bicara tentang aura, itu adalah tentang energi positif yang ada di pribadi kita. Nah, tinggal bagaimana cara menghidupkannya. Tentunya jenengan harus kembali lagi mampu memahami dua unsur kehidupan panjenengan. Kenapa hampir di setiap wejangannya Mas Wahyu selalu disampaikan harus mampu masuk di dalam dua unsur kehidupan manusia yang paling inti? Ya karena memang kita hidup itu hanya atas dua unsur ini. Unsur yang bersifat manusiawi, yang berwujud jasmani, berwujud raga kita ini, dan alatnya terpusat di otak kita, itu sudah diciptakan sama Yang Maha Kuasa. Lalu unsur yang bersifat goib, yang bersifat ilahi, ada di dalam pribadi kita. Atau sering orang sebut ono jerone hati. Di mana kita mampu masuk di dalam keimanan kita kepada ilahi. Nah, apa hubungannya Mas Wahyu? Membuka aura, membuka wibawa kita, dengan kita memahami dua unsur ini. Jelas, sangat berhubungan. Jadi aura itu ada dua juga. Ada aura yang bersifat manusiawi, ada aura yang bersifat ilahi. Nah, kalau kita mampu memahami kedua unsur ini dan mampu menghidupkannya, ya sudah. Nggak usah pakai apapun. Bawaannya ketemu siapapun, orang pasti senang. Orang pasti akan menghargai kita. Orang pasti akan menghormati kita. Bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kecakapannya, bukan. Tetapi karena mampu menghidupkan kedua unsur ini tadi. Nah, caranya bagaimana Mas Wahyu? Caranya adalah dengan panjenengan, kalau secara manusiawi ya, mampu, kalau bahasanya anak-anak sekarang itu, mampu berpikir positif atau positive thinking. Jadi mampu menggunakan pola pikirnya ini dengan baik, dengan benar, dengan senantiasa berpikir yang positif. Nah, faktor yang lain apa Mas Wahyu? Ya faktor yang lain dirawat. Jasmaninya, raganya ini agar terpancar auranya. Lanjenengan kepingin auranya terpancar, wibawanya terpancar, mohon maaf, tidak mampu menempatkan dirinya dengan benar. Ya bagaimana bisa? Satu contoh,
raganya ini nggak pernah dibersihkan, nggak mandi, nggak gosok gigi, rambutnya dibiarkan acak-acakan, mukanya ini dibiarkan, mohon maaf, dibiarkan aja kotor lusuh, bajunya mungkin juga demikian, sehingga baunya pun juga nggak enak. Lah dari mana auranya yang secara jasmani ini tadi bisa terpancar, bisa keluar? Nah, lalu yang bersifat kok yang dari dalam, dari mana? Ya dari hatinya panjenengan. Karena itu akan mempengaruhi pola pikir. Makanya, kalau kepingin auranya terpancar, wibawanya senantiasa terpancar, ya, kita harus mampu menempatkan diri kita dengan benar. Digunakan pola pikirnya ketika ngobrol dengan orang, kita mampu menjaga sopan santun, kita nyambung ngobrol dengan orang tersebut, kita mampu saling menghargai, kita mampu saling menghormati, kita bisa menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Dan kita tanamkan di sini bahwa kita punya niat dan tujuan yang baik kepada setiap orang yang berhadapan atau yang ada di sekitar kita. Ya insya Allah, auranya, wibawanya secara otomatis sudah. Secara otomatis akan terpancar. Nggak usah ribet-ribet. Harus belajar ilmu ini, olah pernafasan ini, dan lain sebagainya. Sekali lagi, bukan berarti cara-cara itu salah, enggak. Sejauh jenengan paham dan tahu maksud dan tujuannya, insya Allah akan memberikan manfaat untuk panjenengan. Tetapi jika tidak paham, jenengan hanya terjebak di tata cara, olah pernafasan ini, menggunakan nafas ini dan lain sebagainya, ya enggak ketemu. Satu contoh, pikirannya lagi kacau, banyak masalah yang dihadapi. Ya dari mana auranya bisa terpancar? Makanya gunakan dua-duanya. Hatinya digunakan, ininya digunakan, sehingga bisa saling kontrol, sehingga bisa menempatkan dirinya, biarpun di rumah lagi banyak masalah, ketika masuk di lingkungan pekerjaan, masalah yang ada di rumah tidak dibawa ke pekerjaan. Jadi harus mampu menjalankan ini dengan seimbang. Jadi ini sedikit pesan dari Mas Wahyu ya buat dulur-dulurku semuanya, agar bisa apa ya istilahnya menjalani hidup kita ini semuanya dengan insya Allah dengan baik, dengan benar ya. Ya tentunya atas dasar itu tadi. Pelajari semua yang ada di dalam pribadi kita. Kalau panjenengan belum mengerti, belum bisa, carilah orang yang bisa, yang mengerti, yang bisa dijadikan panutan untuk kita memperbaiki apa yang kurang dari pribadi kita. Nggak perlu belajar yang aneh-aneh. Mungkin ini yang bisa Mas Wahyu sampaikan. Ada kurang lebihnya atau mungkin tidak sepaham dengan panjenengan, Mas Wahyu mohon maaf ya. Tujuan kita bukan untuk berdebat, bukan untuk merasa paling benar, merasa paling pintar sendiri, tidak. Tetapi tujuan kita adalah sama-sama belajar, dan mudah-mudahan edukasi yang Mas Wahyu berikan ini bisa bermanfaat buat panjenengan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.